Halo Buzzer, selamat datang di Konon Katanya, sebuah program besutan arah media yang akan membahas seputar berita-berita terkini selama sepekan. Halo Buzzer, selamat datang di Konon Katanya. Apa sih konon katanya tuh? Konon Katanya adalah sebuah konten berita yang akan dipandu dengan dua host kalian yaitu Kon dan Non. Nah, sebelum kita masuk ke berita yang pertama, kita perkenalan dulu kali ya. Boleh, Gua Akbar sebagai Non, gua Cuping sebagai Kon. jangan dibalik. No. Kalau dibalik jadi, aduh, jangan dong, jangan dibalik dong. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke berita pertama. Konon katanya, Farel Prayoga berangkat sekolah naik jet pribadi setelah manggung. Damn bro, Itu apa gila tanggapan sih, lu? itu gila sih. Menurut gua gimana ya? Nggak mungkin kan kalau misalnya pesawat pribadinya itu jet pribadinya itu parkir di tengah sekolah-sekolahan tuh lagi upacara kan, tiba-tiba ada jet turun terus siapa? Para prayoganya itu turun minta duit jajan bapaknya saliman tuh nggak gimana itu caranya? Coba lu pikirin, gimana cara jetnya parkir? Iya juga ya. Sementara sekolahnya kecil lah. Emang lu tahu kecil apa enggak? Emang di sekolah di mana? Ya lanjut aja. Lanjut ke berita kedua. Berita kedua, konon katanya saran dari Sandiaga Uno kurangi dengar K-pop, perbanyak dangdut koplo. Hu. Gue sih kurang setuju ya. Kenapa? Gue kan anaknya K-popers abis man. Ah, Gue tahu gitu maksudnya. Koplo dan K-pop sama-sama berawal dari K. iya benar. Cuman masa sih lu udah nyiapin diri lu buat ngeliat Taehyung nyanyi lagu Dudu? Gak mungkin dong. Taehyung medit itu kan kayak mungkin tuh, gimana tuh caranya? Kesebut ya? Sebut. Gak apa. Padahal gue sebenarnya anaknya K-popers abis. Blackpink, gue Blackpink, Black Sabbath. Oh, Black Sabbath. Black Sabbath. K-pop sekarang dah. Oh. Sekarang dia udah Alternatif iya, Korea. masuk Oke. rock gitu dah. Sebenarnya bagus sih cintai produk lokal maksudnya mungkin ya. Ada maksud tersembunyi lah ya. Cuman ya gak gitu, men. Lu harus ada step by stepnya gitu. Koplo and K-pop. K-pop itu sebenarnya maksudnya koplo pop. Tapi kenapa harus Sandiaga Uno tuh kenapa harus K-pop gitu loh bandinginnya? Iya. Kenapa nggak rock gitu kan, yang band-band yang ngarah ke Rock, shot, rock show. hot pants. Oke. Langsung aja masuk ke yang ketiga ya. Konon katanya, Wagub Jabar usulkan menikah muda dan poligami untuk menekan angka HIV dan AIDS. Kalau ini Bro. gimana ya? Kita kan si miskin tuh ya. Kalau misalnya kita nikah muda gitu kan, dan kita belum ada apa-apa gitu loh, ya masa sih jual pop es sama mie jablay kan nggak mungkin gitu loh. Nyari pengalaman dulu Kita kali tuh apa gitu kan. Sebenarnya nggak perlu jual pop es dan mie jablay. Kita bisa buka online shop, terus kita join ke komunitas-komunitas pengusaha muda. Masalahnya gue nggak punya HP gitu, gimana tuh caranya? Kan kita sih miskin tuh. Lo tahu gitu kan. Terus lu berkabar lewat apa? Telepati. Gue kalau nikah muda, gue nggak tahu nikah tua umur berapa ya. Ada takaran nikah tua Iya umur juga segini, ya. nikah muda Iya, umur iya, segini. iya, Gue nggak tahu. Soalnya kan setiap orang kan beda-beda tuh kan. Beda-beda. Patokan umur tuanya itu beda-beda kan. Benar. Iya. Lanjut ke berita. Kalau sabar dulu. belum. Poligaminya belum dibahas. Oh iya. Poligami. Bagus sih sebenarnya. Tapi buat calon istri gua gimana ya? Gue nggak siap aja men. Lu tau gak sih? Lu lagi ngobrol sama istri lu terus kayak, lu mau gak sih gue poligami gitu? Lu permission ke istri lu, gue pengen poligami kan? Tapi bisa diiniin apa namanya? Berkedok usul Wagub Jabar. Masa? Bu, poligami boleh. Ke Wagub Jabar. Coba lu bayangin, nyokap lu sama bokap lu. Bokap lu bilang ke nyokap lu, Bu, ayah boleh poligami nggak? Ya. Soalnya Wagub Jabar ngusulin poligami biar nggak HIV dan AIDS. Kan lu nggak tinggal di Jabar men. Oh iya bener, nggak tinggal di Jabar bener. Terus apa
konklusi bokap lo mengusulkan itu ke nyokap lo? Sebenarnya apa ya? Ada dua kemungkinan sih ini. Entah bokap guanya emang suka jajan, Oke. entah bokap guanya emang udah ada calon istri lagi. Gitu. Gue sih lebih ke suka jajan ya, Bang. Kalau bokap lu suka bapak ya. Suka Lu jajan, jajan kan banyak, nggak mengarah yang hal negatif. Bener. Jajan itu kan bisa jajan di tempat kantin. makanan bazar makanan Bener, gitu. bener Ya, tapi banget. ada beberapa baris cewek sih. Di akuarium gitu. Iya, di akuarium. Terus dia pakai gelang. Enggak dong, itu Enggak masuk. itu LC itu. Ya, Lanjut ke berita selanjutnya. Konon katanya, nafas Billie Eilish dijual 159 juta oleh penontonnya di Singapura. 159 juta buat napas. Masalahnya ini nggak ada bedanya loh sama napas-napas yang orang-orang lain gitu loh. Entah apa gitu kan. Gue masih nggak mikirin aja, men. Nafas dijual di 159 juta. Gimana cara dia bisa tahu itu nafasnya Billie Eilish? Nah itu, masalahnya itu nggak ada bedanya. Coba juga lo bayangin, Billie Eilish ini kan penyanyi ya. Ya. Billie Eilish ini kan penyanyi. Nah misalnya dia lagi ada konser, terus dia buka booth, dia buka booth merchandise gitulah, merchandise. Terus Lucu nih. Terus dia buka merchandise, dibarisin tuh plastik-plastik kiloannya. Isinya itu napas Billie Eilish katanya. Masa? Isinya itu kan napas Billie Eilish. Enggak gitu Iya konsepnya. kayak abang-abang jual-jual cupang itu loh yang digantung-gantungin itu kan lo. Oke. Iya itu. Jadi dia ada nafas sasetan. Iya napas sasetan. Oh. Terus Billie Eilish ngomong, napasnya Dek. Itu lebih kenawar ya? Berapa, Dek? Lanjut. Konon katanya berita ke berapa sih ini? Berita ke 5. Konon katanya laki-laki alami pelecehan seksual di KRL. Gimana tanggapan lo? Laki-laki lo ini soalnya. Kalau katanya itu ya, gue sempet baca beritanya. Dia tuh mengawali perjalanan dia tuh dari stasiun Duri mau ke Bekasi. Stasiun Duri Mau ke Bekasi. Kena pelecehannya di Tanah Abang. Cuman gue nggak expect kenapa dia harus kenapa orangnya harus melecehkan di Tanah Abang gitu. Kenapa nggak dari sebelumnya? Ada Manggarai, ada ini. Kenapa harus di Tanah Abang? Ya mungkin lagi dapetnya. Mungkin yang ngelecehinnya itu kayak nunggu momen gitu loh, kayak nunggu momen pas dapet, pas lagi entah lagi rame kan, lagi gupek-gupeknya tuh, langsung disikat di. Nggak, yang gue bingung tuh dia cara ngelapor ke polisi itu gimana lo? Gue lebih bingung, katanya gitu memang Bar, dipegang di organ vitalnya. Oh, datang ke kantor polisi. Coba lu pikirin ya, nih, lu lagi di KRL nih, berdiri, terus ada orang jalan samping lu, langsung pek dipegang. Kok pek gitu? Emang pek gitu bunyi kalau dipegang? Yang masalahnya ini berarti kerasa kan? Ya kerasa lah. Berarti kerasa. Kalau gua sih, mungkin dia tuh keselnya karena cuma bentar. Sama-sama laki lo ini masalahnya. Iya. Sama-sama laki lo ini. Ya. Lanjut kali ya ke berita selanjutnya. Lanjut ke berita ke-6. Konon katanya, pengakuan sekelompok lelaki keliling dunia hamili perempuan yang sedang ingin dia hamili. Waduh, udah keliling dunia, Bagus. Jalan-jalan gitu kan, enak. Pas jalan-jalan dapat enak juga. Bukan soal pengalaman doang ini mah. Masalahnya gimana cara dia ngomong ke stranger? Lu ketemu stranger? Iya benar. Terus bener sih. lu mau gua gitu? Bener sih. Kayaknya dia orang open ini deh, open apa? Open PO. Enggak dong, masa open PO? Open question box gitu. Ya mungkin question box, kalau enggak dia orang bikin banner. Yang mau gratis gitu kan, bisa kan? Enggak. Masalahnya kan ini lelaki gitu. Kayak kalau cewek dia bikin banner yang mau, mungkin masih ada lah cowok-cowok kayak lo gini yang bakal nyamperin dia. Mungkin karena itu cewek. Iya, kalau cowok masa sih cowok-cowok kayak lo juga yang nyamperin? Iya. Enggak harus cowok kayak gue dong. Kalau cowok kayak gue mah enggak ngejual kayaknya. Emang enggak sih. Tapi kan lu enggak tahu isi dalam gue nih. Bawahnya gede apa? Belum mage. Lanjut kali ya. Lanjut. Berita terakhir. Berita terakhir. Konon katanya
ada seorang dukun ngaku dukun, Aku dukun. ternyata rapper. Ternyata rapper. Sebut aja kali ya namanya ya. Sebut. Sebut aja kali, Habib Jindan. Jadi Jadi rapper, Habib itu jadi rapper, boy. Habib Jindan itu bar awalnya tuh ngaku dirinya itu dukun. Pas lagi panas-panasnya konflik antara pesulap merah dan Gus Samsudin. Gus Samsudin. Ya. Terus dengan PD-nya si Habib Jindan ini ngaku kalau dirinya dukun. Iya, itu sih pas lagi dia orang itu mau ngelaporin si pesulap merah kan? Bener. Iya kan? Bener. Ternyata dia rapper. belum nyampe sana. Pas dia orang lagi ibaratnya perang lah, ibaratnya main ML. Iya, nih. main ML. Dukun ternyata rapper. Kalau ada pasien nih datang ke dia. Bib, saya pengen kaya. Terus dia bacain mantranya nge-rap. Bacain mantannya nge-rap. Pakai bahasa Arab lagi ya? Nggak harus bahasa Arab. Nggak Nggak harus bahasa Arab, Arab. ya. Mungkin Nggak, dia bisa nggak pakai bahasa Venezuela. Iya, Zimbabwe juga bisa, Zimbabwe. Oke. Zimbabwe kan. Gue masih nggak habis pikir sih. Gimana? Mungkin itu kedok dia kali ya. Kedok mungkin. Kedok. Dan apa ya, bisa cara nggak langsung naikin nama dia lah. Bener. Naikin nama dia kayak gitu kan. Cuman ya jangan ngaku dukun. Lu bisa ngaku lu Intel atau lu ngaku Intelnya Intelmi ya. Sorry. Sorry Ya, itu mungkin cara dia sih, cara dia buat nge-guide apa ya, orang-orang di entertain lah. Kan dia ini katanya kedok dukun nih. Oke. Terus tiba-tiba rilis lagu sama Dennis itu kan. Rilis lagu tiba-tiba rapper ente kadang-kadang. Enggak, judulnya istilah kata. Oh iya, istilah kata. Terus ada part-part disturbing gitu loh kayak ente kadang-kadang ente. Enggak gitu lah. Kadang-kadang, aduh aneh. Cukup aneh sih berita yang terakhir ini. Guys, Jadi dukun. kayak gimana ya Bar ya? Apanya tuh? Gue lagi wondering ini, gue lagi ngebayangin si Habib Jindan Jadi rapper. udah jadi rapper. Udah jadi rapper. Cuma cara orang biar trust dia kalau dia beneran dukun lagi gitu. Kalau dia mau buka pengobatan atau apa kayak Ponori gitu. Nggak mau dia. Ini kan masalahnya nih. Lu udah nanya tuh. Oh, belum. Ini masalahnya ini kan Habib. Ngaku dukun. Nah, ternyata dia ini ke gap Habib. Oh. Kalau Habib kan masih mau jadi dukun sih, boy. Iya, Nggak bisa lah. Masa udah Habib dukun. Ini Habib kontroversi banget nih. Nggak bagus. Kalau buat agama-agama gini nggak bagus. nggak bagus. Nggak bagus emang. Gue anaknya agamis banget soalnya. Gue Agamis agamis banget. banget ya. Sholat Ngaji 5 lu. waktu ngaji. Oh, iya, bagus lah. Dari tadi Bar, gue tuh masih ngulik-ngulik soal Habib Jindan ini. Gue tuh masih nggak yang kenapa dia juga harus featuringnya sama ini Dennis Cedal. Iya, Dennis ya. Oh iya. Aneh sih, menurut aneh sih udah Dennis ya suaranya. Udah lah. Kayak kita tutup aja dulu. Iya. Kayaknya udah mulai ini juga. Tapi sebelum kita tutup, kita harus ngasih weekly recommendation buat teman-teman. Kalau misalnya lo orang ada rekomendasi berita. Bukan gitu. Bukan rekomendasi berita. Bukan gitu ya? Bukan rekomendasi Bukan gitu ya? berita. Weekly recommendation itu kita merekomendasikan sesuatu, entah itu tempat yang bagus, entah itu musik, entah itu band, entah apapun itu. Kalau dari lo pengen ngerekomendasiin apa buat para buzzer-buzzer yang nonton kita? Buat rekomendasi apa ya? Belum ada sih kayaknya. Soalnya gue nih anaknya di rumah terus. Oh, oke. Weekly recommendation gue mungkin band kali ya. Ada sebuah band dari Bandar Lampung dengan genre pop abis, pop mampus. Dia udah rilis 2 single, judulnya My Untold Story dan Tak Lagi Bersama dari Stray Club. Silahkan didengar, udah muncul di semua platform musik. Oke, mantap. Sekian dari kami, Kon Danon. Sampai jumpa di Konon Katanya Lain Hari. Lain hari.